Shalom, mempelai Kristus di rumah. Selamat hari Minggu, hari yang luar biasa kita bisa beribadah sekalipun kita melalui live streaming ataupun melalui online ini. Mempelai Kristus sebagai Gembala Sidang, saya menganjurkan kita persiapkan baik-baik setiap ibadah yang kita akan lakukan walaupun melalui online ini. Saudara lebih baik berdoa lebih dulu bersama keluarga, siapkan hati benar-benar, dan saya sangat mendorong untuk mempelai Kristus semuanya bisa antusias dalam beribadah pada saat ini sebentar, baik pada yang pagi maupun yang sore nanti. Semangat, ikuti apa yang menjadi perintah ataupun kode-kode daripada worship leader. Ya, ikuti pada saat saudara bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, tepuk tangan dan angkat tangan. Jadi anggap kita tidak ada batas, saudara. Kita satu dalam roh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sekali lagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Hari ini luar biasa? Amin. Seberapa yang luar biasa, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Allah kita karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dan sungguh baik. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami terima kasih Tuhan oleh kasih setiamu, oleh kebaikanmu, oleh lawatanmu. Kalau kami sekarang sampai di tempat ini Tuhan, bahkan sampai sekarang ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan dan katakan, apapun keadaan kami sekarang ini, Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin tinggikan Engkau lebih lagi, sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadilah padamu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bersama katakan, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidup. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik.
nyanyikan lagu ini. Jadilah padaku, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidup. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Tinggikan di angkat tanganmu, serukan, katakan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan nama Tuhan, mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan Engkau Tuhan, yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Lebih lagi serukan, tinggikan nama Tuhan, mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lewat pujian penyembahan kami, Tuhan, kami mau serukan bahwa Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita sekarang, apapun, mungkin kita gentar, kita takut, kita khawatir, apapun itu, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Berterima kasihlah kepada Tuhan senantiasa apapun keadaan kita. Mengucap syukurlah kepada Dia. Katakan Dialah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Yang percaya Dia baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Serukan haleluya. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, ya Tuhan, Tuhanku yang inilah lopan hati kami Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan Dia, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke
baik, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang patut kita sembah. Hiralah papa papa sikiralah ya papa 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 papa. Hiralah ya papa papa syandara papa 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 nasi. Haleluya. Sikiralah ya papa syandara karala ya papa syandara la la ya la 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 la. Hiralah sembah Dia, bermasmurlah bagilah kita. Setiap mulut haleluya Tuhan, setiap mulut mengaku bahwa Kaulah Tuhan kami, setiap mulut bertelut Kaulah Yesus kami. Haleluya, layak kami tinggikan dan kami puja. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang luar biasa, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, Tugalah ya papa 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 syakara papa 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 syakara papa se. Hina na 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 papa papa syakara papa papa se. Hina la la ya papa papa sikira papa syate. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah yang luar biasa, karena kasih-Nya setia, kasih-Nya luar biasa. Dan katakan Dia baik, bahkan teramat sangat baik. Inilah kerinduan hati kami, inilah iman dan doa kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kami mau tetap mengagungkan Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, katakan Engkau baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau teramat sangat baik, Kau teramat sangat baik Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah waktu kita untuk mencari Tuhan lebih lagi dan bersandar kepadanya. Dan berterima kasihlah kepada Tuhan apapun keadaan kita sekarang ini. Mengucap syukurlah senantiasa dan selalu berdoalah kepada Tuhan. Hiralah papa patah singkiralah ya wala papa patah singkiralah papa papa. Hiralah papa patah singkiralah ya wala papa. Mari saudaraku yang di dalam Tuhan,
Mari kita berbahasa roh bersama. Biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Yang percaya Dialah yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang Dia buat dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan, dan kubu pertahanan kami. Amin. Hanya di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami aman. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Ya. Karena Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu.
dan berdalam dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami, dan bahkan memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam segala rancangan dan kehendak-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, mari berbicara Tuhan. Teguhkan setiap kebenaran firman-Mu menjadi suatu kekuatan untuk kami terus melangkah. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan lebih lagi. Kami mengucap syukur hadirat-Mu sudah menjamah memenuhi kami melalui pujian penyembahan. Sebentar biarlah firman-Mu ditabur di tanah hati yang baik, yang akan terus bertumbuh berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, shalom saudara. Saya lanjutkan dari session yang sudah saya sampaikan tadi pagi. Sekarang untuk yang sore, saya akan menyampaikan dua hal lagi bagaimana berkat melalui masalah-masalah yang sulit khususnya di tengah-tengah situasi COVID-19 ini sudah. Saya tetap mengambil ayat dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Saya mau bacakan buat saudara semua yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Sekiranya saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 6 dan sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ada 4 hal yang kita bisa belajar bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Secara khusus menghadapi COVID-19 ini. Tadi pagi saya sudah sampaikan 2 hal. Berkat ataupun manfaat, benefit yang kita mestinya bisa peroleh melalui situasi yang sulit ini. Sekali lagi saudara, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi selalu satu paket, persoalan dengan jalan keluar, dengan solusinya. Selalu satu paket sudah. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan ketakutan kita atau kecemasan kita menghadapi situasi-situasi yang ada hari-hari ini. Tadi pagi saya sampaikan 2 hal. Yang pertama adalah kita bisa bersatu sebagai manusia bersama-sama menghadapi musuh yang sama, yaitu COVID-19 ini. Ini menjadi satu kesempatan kita dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, kita kumpul bersama menyelesaikan masalah ini. Kita tidak lagi melihat siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh. Tidak, semua kita bersatu, saudara. Ini kesempatan yang baik untuk kita juga dalam rumah tangga. Mari bersatu, saudara. Sesaat 14 hari kita ada di rumah, mari pakai itu kesempatan untuk menyatukan hati kita. Mungkin selama beberapa waktu yang lalu kita banyak cekcok, banyak bertengkar satu dengan yang lain. Berbeda pendapat, tapi dalam menghadapi masalah ini musuh kita sama, yaitu virus corona ini. Tetapi saudara, tadi pagi saya juga sampaikan bahwa musuh yang sesungguhnya bukan sekedar virus corona. Tetapi lebih daripada itu adalah perasaan takut, roh ketakutan, roh kepanikan, roh kegelisahan, roh egoisme, bahkan kerakusan itu menjadi musuh kita bersama. Mari, biarlah itu menjadi sesuatu yang kita selesaikan. Saya tidak bisa khotbah lagi yang pagi, nanti saudara bisa lihat videonya. Dan lalu yang kedua adalah dari masalah ini muncullah namanya satu kesadaran bahwa ternyata sesama kita ini sama pentingnya untuk kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Mari kita mulai belajar menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita menghormati, kita bahkan memanusiakan mereka dengan sebagaimana seharusnya. Seperti Tuhan juga sudah menghargai, sudah memanusiakan, bahkan memahkotai
ciptaannya dengan mahkota kemuliaan dan hormat. Saudara, mari Tuhan mengajari kita bagaimana kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tuhan mengajarin kita untuk kita berdamai dulu sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan. Berdamai dengan sesama kita lebih dulu. Sepertinya Tuhan memberikan satu penekanan, manusia itu begitu penting. Sesamamu itu begitu penting. Kalau engkau dan saya tidak bisa menghormati, menghargai sesamamu. Bagaimana Tuhan kita minta Tuhan untuk menghargai kita, saudara. Apa yang dihargai Tuhan, kita juga harus menghargainya. Dan kalau kita menghargai apa yang dihargai juga oleh Tuhan, saya percaya kita juga akan dihargai secara luar biasa. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah blessing daripada COVID-19 ini adalah kembalinya nilai-nilai kerohanian itu pada keluarga-keluarga. Tidak kebetulan, 3 tahun ini kita banyak bicara mengenai keluarga. Back to your family, back to your home. Kembali pada keluarga, kembali pada rumah-rumah. Bagaimana gereja yang sebenarnya adalah persekutuan antara orang percaya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Gereja bukan soal gedung. Gereja bukan soal perkumpulan yang banyak. Gereja bukan hanya bicara soal ritualisasi. Gereja bukan bicara soal metode, saudara, yang ada di gereja. Tetapi gereja adalah fellowship, relasi, kesatuan hati. Kita menyembah Tuhan yang sama, saudara. Ini yang membuat sesuatu hal yang luar biasa. Tidak pernah diduga sebelumnya. Bagaimana cara gereja bisa kembali kepada rumah dan keluarga. Saya tidak pernah bisa memikirkan caranya. Tetapi pada saat kejadian ini saya melihat ini dia caranya. Ini momen yang bagus sekali. Saudara ingat, Tuhan menciptakan dan mempercayakan pengelolaan ciptaannya itu kepada keluarga. Sejak keluarga yang pertama, Adam dan Hawa. Keluarga inilah yang dipercayakan untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Keluarga adalah hati Tuhan sendiri. Keluarga adalah center atau pusat daripada kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah merubah-rubah rancangan mengenai keluarga yang menjadi pusat daripada kehendak dan hatinya sendiri. Keluarga adalah tempat di mana Allah memberikan mandat dan otoritas secara penuh kepada manusia, saudara. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Artinya Tuhan ingin hadiratnya. Tuhan ingin segala kemuliaan, kehormatannya, bahkan kerajaannya, kehendaknya dinyatakan di bumi ini. Melalui apa? Keluarga. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Keluarga adalah menjadi tempat di mana Allah bisa berhabitation, Allah bisa bertempat tinggal, saudara, dengan nyaman. Keluarga di mana adalah tempat di mana Allah bisa menyatakan otoritas dan mandat itu kepada manusia untuk bisa manusia mengelola bumi ini dengan baik. Keluarga juga adalah kunci kerajaan sorga di bumi ini. Kunci. Matius pasal 16 mengatakan, oleh karena pengakuanmu Petrus, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, di atas batu karang ini, yaitu pengakuan Petrus bahwa Yesus Kristus adalah batu karang, aku akan mendirikan jemaat. Seringkali ini diartikan gereja, saudara. Padahal ini bicara soal keluarga, jemaat. Dan kunci kerajaan surga akan dipercayakannya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Saudara, ini kuasa yang dahsyat yang Tuhan percayakan kepada keluarga demi keluarga. Dan ini waktunya. Kalau engkau mengerti ini, engkau bisa pakai kuasa ini, pakai kunci ini untuk engkau bisa mengalami surga di bumi ini. Oleh karena itu kembalilah gereja kepada rumah tangga, keluarga. Kembalilah gereja kepada keluarga-keluarga. Mari bangun, saudara. Family church, family discipleships, pemuritan keluarga. Worship di tengah-tengah keluarga, ministry, mission, semua ada di dalam keluarga. Karena saya percaya seharusnya keluarga atau rumah tangga kita, keluarga kita, rumah di mana kita tinggal bersama dengan keluarga kita, harusnya menjadi worship center.
tempat pemujaan, tempat penyembahan. Rumah tangga dan keluarga di mana kita tinggal mestinya menjadi pusat pendidikan. Pusat di mana nilai-nilai kebenaran diajarkan kepada anak-anak kita. Kepada generasi-generasi yang lebih muda. Rumah tangga atau keluarga di mana kita tinggal, saudara, mestinya menjadi pusat pelayanan kita yang paling utama. Bahkan misi kita yang paling utama. Rumah tangga atau keluarga di mana kita tinggal, saudara, mestinya juga menjadi tempat di mana pusat pengajaran mengenai bagaimana melakukan satu hal yang bersifat ekonomi dengan baik. Tempat berusaha menghasilkan produktivitas yang baik. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak kita didik untuk bisa menjadi orang-orang yang produktif dalam hidupnya. Baik secara ekonomi, finansial dan semuanya. Keluarga dan family di mana kita tinggal, saudara, adalah pusat daripada persekutuan yang sejati. Saudara. Biarlah ini menjadi satu kesempatan yang baik, saudara, untuk kita mengembalikan seluruh kekayaan rohani yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga menjadi sesuatu yang kembali dipegang oleh keluarga-keluarga dan rumah tangga yang ada. Yang keempat, saudara, apa blessingnya, berkat daripada kejadian yang terjadi sekarang? Yang saya lihat adalah melalui COVID-19 ini Tuhan sedang memurnikan keagamaan manusia. Kita mulai lihat, saudara, ternyata COVID-19 memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Yaitu bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tembok gedung gereja. Hari ini kita lihat gereja kosong. Gedung gereja kosong, saudara. Di mana-mana, saudara, kosong. Gereja kecil, gereja besar, gereja di desa, gereja di kota, kosong, saudara. Seperti hari ini juga. Saudara, tapi itu membuat kita sadar, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tembok gedung gereja ini. Tuhan adalah omnipresent, dia hadir di mana saja. Dan saya mau beritahu, tempat yang paling disukai oleh Tuhan adalah keluarga. Suami istri, orang tua dengan anak, saudara satu dengan saudara yang lain. Itu tempat yang paling nyaman untuk Yesus juga mengajarkan. Ingat bagaimana Yesus mengajar keluarga Betania. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Berulang kali Yesus datang mengunjungi keluarga ini. Kenapa? Karena dia senang, sukacita. Dia gembira setiap kali ketemu dengan keluarga ini. Dan ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah keluarga Betania itu. Tuhan lebih besar dari ritualisme atau ritualisasi. Atau bahkan metode ibadah yang secanggih apapun. Hari-hari ini kita melihat ibadah, ritualisasi, metode ibadah yang begitu canggih. Tapi Tuhan lebih dari itu, saudara. Ritualisasi kita ternyata rapuh. Kita pikir mungkin dulu gereja karismatik, wah ritualisasinya luar biasa. Tapi juga tidak bisa menahan adanya COVID-19. Mau karismatik, mau presbyterian, protestan, atau aliran apa saja, saudara. Semuanya bicara soal ritualisasi dipatahkan dan dikalahkan oleh COVID-19. Dengan begitu mudah, begitu cepat, saudara. Dalam hitungan tidak ada 1 bulan. Ritualisasi kita, metode ibadah kita, ternyata tidak secanggih yang kita pikir, saudara. Tuhan harus lebih besar dari tokoh-tokoh agama manapun dan siapapun, saudara. Tuhan lebih besar daripada kultus individu yang hari-hari begitu marak di mana-mana, di gereja, tempat-tempat ibadah. Sepertinya orang sudah mendewakan pendeta atau tokoh agama tertentu. Sepertinya Tuhan dikalahkan. Dengan virus corona ini semuanya, mau kultus individu yang kayak apapun juga, sudah tidak ada lagi. Karena tokoh-tokoh yang kita pikir hebat-hebat, ternyata juga tidak bisa melindungi dirinya bahkan.
Tidak bisa melindungi jemaatnya. Saudara, kultus individu tidak pernah menjadi satu fondasi yang kuat. Dan memang bukan itu, saudara. Tuhan lebih besar, katakan amin. Tuhan lebih dahsyat daripada tokoh-tokoh agama siapapun juga, saudara. Dan ini yang kita harus selalu ingat, saudara. Karena tubuhmu, tubuh saya adalah bait Allah. Mestinya hanya Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati bangkit buat kita lah yang harus menjadi tokoh utama dalam hidup kita. Tuhan lebih besar daripada dogma, doktrin gereja. Apapun yang bisa dibuat oleh manusia. Ada begitu banyak doktrin hari ini saya melihat ada banyak perdebatan yang sangat melelahkan dan menurut saya tidak menghasilkan hal yang lebih baik daripada sekedar kejengkelan, kepahitan, kesalahanmengertian, kebingungan, perpecahan bahkan. Perdebatan dogma, doktrin yang begitu keras antara hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang satunya lagi. Sangat memalukan sebetulnya, tetapi itulah kenyataannya. Karena manusia sudah lupa bahwa Tuhan itu lebih besar daripada dogma dan doktrin. Tuhan lebih besar. Karena bukan itu yang menjadi tujuan utama Yesus turun ke muka bumi dan menyelamatkan kita, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhan beserta kita. Dalam satu relasi yang sangat personal, saudara. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan tidak bisa dikotai atau dibatasi dengan gedung. Tidak bisa dibatasi dengan ritualisasi gereja, metode ibadah. Tuhan tidak bisa dikultuskan bahkan dengan pribadi-pribadi yang mungkin dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mungkin masih ingat Tuhan bilang di hari-hari terakhir akan muncul orang-orang yang berseru-seru pada Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan dibilang aku tidak mengenal engkau. Bahkan melakukan hal yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat, bahkan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Saudara, barangkali ini waktu yang baik untuk kita mulai merefleksikan diri. Barangkali kita masih ada di tempat itu. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lihat, Tuhan tidak sembarangan. Kalau kita tidak bergaul karib, kita tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, kita akan banyak mengalami penyelewengan dan bahkan penyesatan yang luar biasa. Mari hari-hari ini baik untuk kita kembali pada pribadi Kristus yang sejati, saudara. Kepada kebenaran yang sejati. Janganlah kita main-main lagi dalam memanfaatkan kebenaran hanya untuk kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin sudah banyak pekerjaan yang kita buat, saudara. Ada prestasi-prestasi yang luar biasa yang kita sudah buat melalui gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan mungkin melalui hal-hal yang lain di luar gereja Tuhan. Pekerjaan kita, bisnis kita. Dalam waktu 1 minggu, bahkan 2 minggu, semuanya seperti ditiup oleh angin dan semuanya selesai, saudara. Luar biasa. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Oleh itu mari, saudara, ini kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik untuk kita berintrospeksi diri dan memandang peristiwa ini bukan dengan perspektif manusia saja, tapi melihat perspektifnya Tuhan. Setiap hari jam 8 malam gereja kami akan terus merilai ataupun menyiarkan, saudara. Baik melalui online streaming ini, tapi juga melalui radio Betani dan juga melalui radio Elisa. Kami akan banyak bicara mengenai Yesus Kristus kembali.
Karena mungkin barangkali hari-hari ini atau waktu-waktu yang lalu kita sudah melupakan, kita sedang mengajarkan Yesus-Yesus yang lain di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita sedang mengajarkan Injil yang lain, bahkan roh yang lain di tengah-tengah gereja Tuhan. Ini waktunya kita kembali kepada panggilan yang sebenarnya. Konklusi daripada berkat ini dengan kejadian inilah, mari miliki perspektif ilahi yang benar, saudara. Yang selalu akan menemukan solusi jalan keluarnya dan bahkan ada kemanfaatan, bahkan berkat bagi umat manusia secara keseluruhan. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi secara keseluruhan umat ciptaan Tuhan. Untuk satu masa depan yang lebih baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan kejadian ini barangkali ada banyak orang mulai putus asa, kehilangan harapannya. Kehilangan iman untuk masa depannya. Kehilangan bahkan kasih. Sepertinya pekerjaan yang begitu luar biasa dalam sekejap sudah musnah ataupun tidak berbekas lagi. Tapi mari jangan putus asa, saudara. Ini waktu yang baik untuk kita kembali kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kembali memandangkan wajah kita, mata kita kepada wajah Tuhan sendiri. Melihat rancangan-rancangan Tuhan yang lebih lagi daripada sekedar rancangan-rancangan kita. Ini waktu yang baik. Berkat yang baik yang bisa kita terima. Apabila kita memandangnya dengan perspektif yang benar. Di balik seluruh daripada persoalan ini, di balik daripada segala kegelapan yang ada harapan di belakang sana. Ada titik terang di belakang sana. Ada satu kesempatan yang indah di belakang sana. Mari jangan menyerah, maju terus. Terus bergerak. Bersama dengan Tuhan, izinkan Tuhan menuntun kita kembali di dalam jalan-jalannya. Saya yakin gereja Tuhan yang sejati akan mulai muncul di tengah-tengah kegelapan yang ada. Rumah tangga keluarga-keluarga menjadi gereja-gereja yang militan, yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan itulah gereja yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Melalui situasi yang ada saat ini pun Engkau tetap berbicara dengan suaramu yang begitu indah. Yang begitu manis. Mengingatkan kami. Dan mengarahkan kami kembali. Untuk kami boleh tetap melihat dalam perspektifmu sendiri. Situasi yang sulit ini bukan untuk menghancurkan pekerjaanmu. Situasi yang sulit ini bukan untuk mempermalukan kami. Bukan untuk membuat semua yang kami kerjakan sia-sia. Tapi justru untuk membuat kami menerima sesuatu yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu Bapak, biarlah kami belajar untuk punya hati yang rela. Roh yang rela. Untuk menerima segala sesuatu dengan baik. Terbuka untuk semua pekerjaan Tuhan. Karena memang ini pekerjaanmu. Dan Engkau yang sudah mengawali, Engkau yang akan terus menyempurnakan, bahkan Engkau yang akan terus menuntun sampai bagian-bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi gerejamu. Aku berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Bangkitkan gereja-gereja yang sesungguhnya di sana. Perjumpaan-perjumpaan pribadi Tuhan terjadi di sana. Keluarga-keluarga mengalami Tuhan di sana. Mujizat-mujizat terjadi Tuhan di sana. Pengurapan Tuhan terjadi di sana. Dan perkara-perkara ajaib luar biasa. Kerajaan surga terjadi di sana. Terima kasih Bapa. Berkati untuk kami semua. Terus untuk kami boleh mengerti. Melaksanakan, melakukan dengan taat setiap rencanamu dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Memberkati jemaat-Mu sore hari ini dalam kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, saudara.
bersepakat di dalam iman dan doa bahwa kita mampu melewati masa sulit di tengah merebaknya virus corona. Kami informasikan kepada Anda bahwa kami sudah dan akan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan penyemprotan disinfektan di seluruh area gereja. Perlu jemaat ketahui juga bahwa ada beberapa kegiatan gereja yang untuk sementara diberhentikan. Ibadah gerbang pagi, Wanita Betani Salatiga, Ustia, Generation of Eros, Powerhouse akan ditangguhkan. Acara hari ulang tahun gereja juga dibatalkan. Diharapkan mempelai Kristus untuk dapat memaklumi hal ini. Sehubungan dengan situasi menyebarnya virus corona, maka kami menghimbau bagi jemaat untuk memperhatikan saran pencegahan berikut ini. Cuci tangan dengan sabun setelah melakukan kontak dan sebelum menyentuh muka. Hindari kontak fisik. Gunakan juga masker jika Anda merasa kurang sehat. Minimalisir menyentuh benda di tempat umum dan menyentuh muka. Jika Anda mengalami flu, demam, dan sulit bernafas, silakan kunjungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan tetap ingat untuk menutup hidung saat bersin atau batuk menggunakan sapu tangan atau tisu. Mempelai Kristus yang terkasih, melalui kondisi yang tidak biasa ini, mari kita memanfaatkan waktu kebersamaan dengan keluarga untuk semakin intim dengan Tuhan melalui ibadah keluarga online di YouTube channel Gereja Betani setiap jam 8 malam setiap hari. Mari kita terus menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati dengan setia memberikan persembahan yang dapat kita berikan secara online melalui menu pembayaran ke QR Merchant Gereja Betani Salatiga di aplikasi OVO, Gojek, dan Dana dengan cara pilih tujuan pembayaran dengan upload QR Code gereja yang sudah disimpan di galeri handphone Anda atau melalui menu transfer di M-Banking BCA dan pilih QR Code gereja. Anda bisa mendapatkan QR Code ini di tangga menuju Kids Center, area parkir, dan jalan masuk gereja. Mempelai Kristus, demikian Betani News kali ini. Kami ingatkan satu hal, mari menebar kekuatan dan sukacita di tengah situasi ini dan mengimani Tuhan sedang membawa kita ke dalam kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan berdoa syafaat saudara bersama-sama. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kalau saudara bisa bangkit beri sama-sama di tempat saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing. Urabata syaramataka, urabata syaramataka, uriara masyandara lalamura masyande, uriara lamasyegera lamuriara masye. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari satukan hati kita saudara, menyembah Tuhan, bersyafaat bagi bangsa dan negara ini, bagi kota Salatiga, bagi setiap rumah tangga keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Sembah Dia, mari sembah. Satukan hati kami ya Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang bersekutu dalam-Mu, Engkau hadir di tengah kami. 2 orang sepakat di bumi ini, setiap permohonan doa mereka Tuhan akan lakukan dari surga. Di tempat ini, di rumah-rumah di mana jemaat-Mu sedang menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh atas mereka. Oh, satukan kami, satukan dalam tudung Roh-Mu Tuhan. Kira masya, kira marah-marah masyarakat. Terus saudara sembah Dia. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi. Aktifkan Roh-Mu. Siapa aktifkan Roh-Mu. Urapi Tuhan umat-Mu. Kiralah masyarakat. Dengan satu hati, satu roh, satu suara kami meninggikan Engkau. Kami berdoa mendekat-dekat tangan kami kepada Allah kami, Tuhan kami yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Dia masyarakat. Jesus, satukan, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Lawan Tuhan dari tempat ini, setiap keluarga-keluarga, lawan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang luka hati, sembuhkan Tuhan yang ada kekecewaan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan dari segala ketakutan kami. Pulihkan, bebaskan itu semua. Berikan kembali sukacitamu, berikan kembali sorak-sorai-Mu, berikan kembali kekuatan-Mu. Curahkan, curahkan, curahkan Tuhan, curahkan lebih lagi. Biarlah hati yang haus, hati yang kering, Tuhan tambahkan, Tuhan segarkan kembali, Tuhan segarkan kembali, Tuhan limpahkan kembali. Hati yang mulai padam, Tuhan hidupkan kembali, nyalakan kembali. Beri haus lapar akan Engkau, beri kerinduan
lebih lagi, lebih dalam lagi. Sinarararamu. Hanya tinggikan namamu Tuhan, hanya muliakan Engkau. Seluruh hidup kami menyembahmu, memuliakanmu Yesus, ya Tuhan. Ya, satukan kami Tuhan dalam tudungmu, dalam hikmatmu, dalam kekuatanmu, sehingga doa-doa yang kami naikkan dari hati mulut kami ada kuasa yang melepas, ada kuasa yang melepaskan keikatan-ikatan apapun juga, ada kuasa yang memutuskan pekerjaan-pekerjaan si jahat di dalam nama Yesus. Mari saya berbahasa roh lebih kuat lagi. Seluruhnya saudara, ada rumah-rumah berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Mata. Hibata karama sekundo korumus. Hita karama takiharataka. Sipato korina kalamataka. Cici jarabato konya masendiri. Hiparia toko roba sendiri. Hikarakara karama sendiri. Hirad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 a. Hiradadadadadadadada. Orada sekira. Orianda kares negeda. Orianda kasekera. Kurade seko nama sekira mas. Terus sangat padamkan, terus kobarkan, terus kirana masandara tangan. Kurana sekira malam. Penuhi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kota ini, penuhi rumah-rumah dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi. Kurana sekira dada batang. Korobote sekira batangara. Koraba sekira batakara masekira. Ora sekira batakara. Ya. Keselamatan yang dari Tuhan menjagaimu, melindungimu. Ora atas sekira batakara. Tidak ada satupun panah api si jahat yang akan mengena padamu. Tidak ada satu tulah yang mendekat kemah-kemahmu. Tuhan menjadi pagar perisai bagimu. Tuhan menjadi tembok api bagimu. Kira labas sekira batakara masik. Hurrate sekira matokoro masik. Kira basiri. Segala virus yang dari neraka, di dalam nama Yesus, engkau lenyap, engkau menjauh, engkau menjadi binasa dan kering. Engkau tidak berguna, engkau tidak lagi berbahaya bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kira dalam atas sekira dedededa, kuraseku takaramata karamas, kira masekira ramarabarabaraba. Tuhan menjagai umatnya, Tuhan membentengi, Tuhan mengususkan dan melindungi. Kira masekira ramarabarabaraba masekira. Urana masenda ratakatana marabakasira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada penjagaan, ada perlindungan, ada keselamatan. Yes. Oh, Engkau yang tetap berdaulat Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Kami biji-biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang menjagai, melindungi kami, memelihara kami selama ini. Rancangan-Mu besar harus terjadi, digenapi melalui kami semua. Agar kami percaya Tuhan, situasi yang sulit ini tidak akan membuat kami terpuruk, tapi semakin membuat kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Membuat kami semakin Tuhan mampukan untuk kami melakukan apa yang rencana-Mu. Tuhan, kami percaya iblis tidak berkuasa atas hidup kami. Iblis tidak diberi izin sedikit pun menjamah kami Tuhan.
Bahkan kami percaya dan berdoa dan percaya Tuhan, kota ini terjaga, terlindungi. Terlindungi dari segala virus-virus yang bukan dari Tuhan. Oh Rabashandara Patakara Patakarama. Oh tidak ada satupun warga kota ini yang terjamah. Jagai Tuhan, jagai. Oh Rabashandara Patakara Labakara sampai bangsa negara ini melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh dijagai oleh Tuhan bangsa negara ini. Dijagai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pulau demi pulaunya, setiap kota demi kotanya, setiap provinsi demi provinsinya, setiap keluarga demi keluarganya, Tuhan yang menjagai, memberisainya. Oh kami berdoa buat Pak Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintah negeri ini Tuhan yang sudah Kau pilih. Tuhan kami percaya Kau terus menjaga hamba-Mu ini. Tidak ada satupun panah-panah api dari jahat yang dapat menyentuhnya. Karena kuasa Tuhan melindunginya, menjagainya. Tudung Tuhan memeliharanya. Dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak terus Kau yang mendampingi, Kau yang menjagainya. Sehingga sungguh Tuhan, walaupun ada reka-reka yang jahat atas dia, Tuhan yang membalikkan semuanya itu. Tuhan yang menggantikannya semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa negara kami ini. Kau menjagai kota demi kotanya. Kau menjagai provinsi demi provinsinya. Kau menjagai Tuhan seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini. Bangsa ini akan menyembah Tuhan. Bangsa ini akan beriman kepada Yesus Kristus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Kami berdoa, kami percaya, kami mengasihi Indonesia. Berkati negeri ini, berkati bangsa ini. Jagai Tuhan seluruh pejabat-pejabat negara ini Tuhan, biar mereka semua boleh bekerja sama dengan baik. Dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah, kami bersatu Tuhan menghadapi setiap ancaman virus corona ini. Bersatu hati kami melihat kemuliaan Tuhan dan kemenangan yang luar biasa. Keselamatan bagi negeri dan bangsa ini. Tuhan kami juga berdoa saat ini buat seluruh jemaat Betani Salatiga. Kau juga menjagai mereka semuanya. Rumah tangga demi rumah tangga. Lalukan dari segala mara bahaya apapun juga. Yang sakit biarlah disembuh saat ini. Yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan biarlah terus mengalir dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang membawa persembahan-persembahan mereka melalui transfer yang ada. Bapak berkati sekali lagi. Biar ada setiap taburan-taburan mereka. Ini satu taburan yang akan terus menghasilkan buah-buah kehidupan lebih lagi. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Biarlah Tuhan berkati ekonomi daripada jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus toko usaha pekerjaan mereka. Tuhan dalam nama Yesus Engkau menyediakan burung gagak yang menyiapkan seluruh kebutuhan mereka. Sehingga di antara mereka tidak ada satupun yang kekurangan Tuhan. Bahkan kami memberikan bantuan pinjaman. Bahkan kami memberikan Tuhan berkat-berkat kepada banyak orang. Dalam nama Yesus lumbung-lumbung kami tidak akan pernah kosong. Dalam nama Yesus Tuhan. Usaha-usaha kami tetap jalan dengan baik. Amin. Dan bahkan Tuhan berkati lipat kali ganda. Dengan cara Tuhan yang ajaib pula. Terima kasih. Terima kasih.
Sebentar kami tinggalkan dan kami kembali kepada aktivitas kami. Kami mau berdoa, doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Sama-sama kita akan perkatakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dari sorga itu melimpah-limpah turun atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, keluarga orang tuamu diberkati, usahamu diberkati, tokomu diberkati. Dan segala yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Dan segala pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Engkau menjadi terang di tengah-tengah lingkunganmu. Engkau menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu dan rumah tanggamu, di tengah-tengah lingkunganmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjagaimu seperti biji matanya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberi saya, dan Tuhan yang membela segala perkara-perkaramu. Dan Tuhan yang akan terus mengedangkan tangannya atas hidupmu semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan saudara-saudara yang buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua diberikannya kepada Tuhan, kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Yang bersuka cita bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bersama lebih lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang menang. Bersama katakan, Dialah yang sanggup, Allah sanggup melakukan perkara-perkara dulu, sekarang, bahkan selamanya. Selamanya kuasanya tidak berkatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berhenti. Mari yang beriman bersama katakan, Dialah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah ya didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang menang, yang mengasihi Dia. Bersama katakan, hey, Allah sanggup. Angkat tanganmu, haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami yang sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa lebih lagi katakan,
Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Inilah iman kami Tuhan. Ya, kuasanya tidak. Kalau kami yang sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Yang percaya Dialah yang sanggup. Bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yeay. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah yang sanggup. Sekalian hari berikan tepuk tangan yang beri buat Allah kita. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.